Mungkin pendukung Manchester United sudah bosan dengan janji manis tim kesayangan tersebut setiap musimnya. Tetapi, kita semua juga perlu menyadari jika hanya itu yang dimiliki oleh Manchester United saat ini. Bukan bermaksud gimana-gimana ya. Sebagai tim yang pernah menjadi banyak idola bagi anak-anak di seluruh dunia, MU juga perlu untuk menjaga basis penggemarnya. Meskipun kami juga yakin bahwa fans MU itu setia-setia. Tapi memangnya seberapa lama sih janji manis tersebut akan bertahan? Kesabaran manusia pasti ada batasnya. Bila terus berlarut dalam kesengsaraan ini, bisa-bisa para penggemar MU stres berat sampai tidak mau lagi menonton sepak bola. Maka agar hal buruk tersebut tidak jadi, MU perlu melakukan taubatan nasuha atau taubat yang semurni-murninya. Pertanyaannya, bagaimana cara mereka untuk bertobat? Semenjak ditukangi oleh Ole Gunnar Solskjaer, MU telah menggaungkan pembangunan kembali klub yang pernah merajai Inggris tersebut. Tetapi sampai saat ini tidak ada hasil yang diperoleh. Tidak ada progres yang terlihat. Istilah pembangunan kembali Manchester United menjadi kalimat yang menjengkelkan untuk didengar para pendukung The Red Devils. Mereka mungkin sudah frustasi dengan nasib buruk yang berlarut-larut. Tidak ada pilihan lain yang dapat disalahkan kecuali MU itu sendiri. MU bertanggung jawab penuh atas konotasi negatif terhadap kalimat pembangunan kembali. Tentu itu bukan yang paling parah, karena yang paling penting adalah perasaan dari para fans mereka. MU secara sadar telah menghancurkan hati para penggemarnya. Tak terhitung seberapa besar dosa yang ditanggung oleh United. Bahkan untuk ukuran klub yang berjuluk setan, mereka sudah keterlaluan. Banyak kesalahan dan banyak yang salah di Manchester United. Tidak hanya pemain, tapi juga pelatih, manajemen, maupun sang pemilik yang telah lama diprotes. MU ini benar-benar hidup segan mati tak mau gitu loh. Jika benar-benar masih niat untuk hidup sebagai klub sepak bola, MU harus mulai membenahi permasalahan satu persatu. Dimulai dari skuad pemain. Untuk semua uang yang telah dihabiskan, kekurangan para pemain MU terlalu mencolok. Selama 22 musim dari tahun 1991 hingga 2013, MU tidak pernah finish di luar 3 besar. Tantangan untuk meraih gelar telah menjadi kenangan. Dalam 6 musim terakhir, mereka rata-rata tertinggal 25 poin dengan sang pemuncak klasemen. Pada musim 2021-2022, Manchester City bahkan unggul 35 poin dari The Red Devils. Juan Mata pernah memberikan tanggapannya terkait hal tersebut. Jika melihat Liverpool dan City semakin dekat dengan trofi, ini sangat membuatnya frustasi. Bukan hanya karena MU tidak melakukan itu, tapi karena rival besar mereka yang harus kebanjiran trofi. Juan Mata benar, seharusnya pemain MU memiliki rasa sakit yang mendalam ketika melihat para pesaingnya bergelimang gelar. Perubahan personel perlu untuk dilakukan. Mengikuti saran Ralf Rangnick, perombakan MU membutuhkan kesabaran selama 2 atau 3 kali jendela transfer. Begitu kata pria yang kabur dari peran konsultasinya untuk melatih timnas Austria. Meski begitu, sarannya realistis. Mungkin yang perlu ditambahkan adalah perihal pembelian cerdas. MU tidak pernah fokus untuk membeli pemain yang dibutuhkan. Mereka selalu membeli pemain berlabel bintang. Meski harganya selangit, itu tidak masalah bagi mereka. Masalahnya terletak pada para pemain bintang yang mereka datangkan. Paul Pogba, Angel Di Maria, hingga pianis asal Chili, Alexis Sanchez, benar-benar tidak berguna gitu loh. MU telah menjadi korban scam. Siapa pelakunya? Ya, MU itu sendiri. Mantan pemain dan pengelola akademi MU, Brian McClair, berbicara mengenai persoalan lainnya. Ada masalah tak berwujud yang juga perlu ditangani. Bukan santet atau pelet ya, tetapi persoalan disiplin dan fokus. McClair membandingkan dengan Liverpool dan City. Menurutnya, rival-rival MU tersebut memiliki budaya kerja yang lebih baik. Penataan ulang budaya mulai terasa sama pentingnya dengan perubahan struktural. Dengan semua bintang yang dimiliki United, jika tidak bekerja sama, tidak akan ada gunanya sama sekali. Klub bisa saja memberikan Lionel Messi di tim, tetapi jika tidak bekerja sama,
hanya akan menjadi Alexis yang kedua. Pasalnya, para pemain MU terlihat tidak bahagia saat berada di lapangan. Pemain baru harus memiliki pemahaman yang baik. Semahal apapun biaya transfernya, mereka tidak lebih besar dari klub. Itu harapan yang sekarang berada di pundak pelatih baru MU, Erik ten Hag. Pria asal Belanda itu diharapkan mampu mengembalikan budaya yang baik di dalam klub. Strateginya sudah berjalan. Ten Hag akan berharap pada Steve McLaren, asisten Ferguson, tahun 99 hingga 2001. Ia diharapkan dapat membantu menyatukan kembali ruang ganti. Steve merupakan seseorang yang energik. Menurut mantan pemain MU Dwight York, Steve seperti anak kecil di lapangan latihan yang penuh dengan antusiasme dan ide. Yang jelas, ia sangat vokal dan bersemangat. MU mengakhiri musim 2022 dengan sangat kacau. Jika ada secercah cahaya, pastinya itu dipasok oleh Akademi United. Tim U18 mengangkat moral MU dengan memenangkan Piala FA. Prestasi tersebut tak lepas dari peran Nick Coates selaku kepala Akademi MU. Nick melakukan pekerjaan yang baik dengan melindungi pondasi dan landasan pengembangan pemain muda. Ia merupakan pelatih yang berkarakter. Nick memantapkan diri dengan prinsip bahwa klub harus menyesuaikan diri setelah kepergian beberapa nama penting seperti Sir Alex Ferguson dan mantan kepala pelatih MU David Gill. Permasalahan lain United terletak pada manajemen. Selain kinerja, struktur manajemen MU juga menjadi permasalahan tersendiri. Jika MU pernah mendapatkan rasa hormat dari rival mereka di bawah kepengurusan Gill, sepertinya reputasi itu telah lama layu. MU berubah menjadi klub yang terlihat boros, bingung, dan tanpa tujuan. Wakil Ketua Eksekutif MU, Ed Woodward, menjadi lambang kehancuran MU. Seorang tokoh dari kegagalan yang berkelanjutan. Pada bulan Februari 2022, Ed akhirnya meninggalkan MU. Tetapi kepergiannya juga diikuti beberapa nama seperti Matt Judge, Herman Seau, Jim Lawler, dan Marcel Bolt. Restrukturisasi besar-besaran dalam MU seketika terjadi. Bersama dengan kedatangan Erik ten Hag dan kembalinya Steve McLaren, sejumlah nama baru masuk ke jajaran MU, seperti Virgil van Dijk yang juga akan menjadi asisten ten Hag. Nama lain seperti Andy O'Boyle juga akan menjadi wakil John Murtough sebagai direktur sepak bola. Sekarang, MU tampak lebih serius untuk melakukan pembenahan. Mereka telah menemukan tujuan yang jelas untuk mengembalikan budaya, persatuan, hubungan antara staf, pemain, dan kebersamaan. Daya tarik MU saat ini bukanlah trofi, tetapi seberapa banyak uang yang dapat mereka keluarkan. Glazer merupakan antagonis yang bersemayam di Old Trafford bagi penggemar United. Meski begitu, keluarga Glazer telah memenangkan banyak piala bersama MU dengan mendiang Malcolm Glazer. Nama terakhir membangun 90% kepemilikan saham klub. Hampir 900 juta pound sterling telah dihabiskan untuk membayar hutang MU dalam 17 tahun terakhir. Tapi suara fans yang selalu menemani suka dan duka MU juga sangat perlu untuk didengarkan. Barangkali ini merupakan kesempatan terakhir bagi keluarga Glazer untuk menunjukkan keseriusannya dalam mengelola klub. Erik ten Hag adalah penentu. Seorang pria desa asal Belanda yang siap menerjang ombak besar di Old Trafford. Pembangunan ulang yang telah menjadi kalimat usang mesti dituntaskan. Mau bagaimanapun, MU merupakan salah satu klub terbesar dan tersukses di Inggris. Bahkan, ia memiliki basis fans terbesar di dunia. MU hanya sedang mengalami masa-masa yang buruk. Barangkali dalam 5, 10, 20, 40, atau 80 tahun lagi, MU akan bangkit.